mustahil kebangkitan itu bisa diraih. Mustahil Anda bisa mempraktekkan nilai-nilai Islam dalam kemasyarakatan. Mustahil Anda ingin membangun kemuliaan dalam kehidupan kalau Anda sendiri tidak bisa merubah diri Anda. Speaker masjid mengarah ke rumahnya, suara masjid terdengar hampir tiap waktu dalam kesehariannya, tapi belum terpanggil untuk berangkat menunaikan ibadah ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahu kayak kemarin kan? Tahu. Duhur adzan, asar adzan lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecilin dikit dong volumenya. Muncul yang berbeda. Maka ketika responnya tiba-tiba dia mendapatkan hidayah. Tiba-tiba ada yang mendoakan di sampingnya. Ada orang bangun di keheningan malam untuk menyentuh dirinya. Ada tetangganya terlihat mengajak dia untuk mendekat kepada Allah. Muncul sentuhan dalam jiwanya. Sampai kapan saya jauh dari rumah Allah? Kalau Allah sudah mendekatkan surga dengan saya dan saya menjauh, maka mohon maaf, barangkali memang saya yang tidak ingin ke surga, bukan surganya tidak disiapkan untuk saya. Muncul sentuhan pada dirinya, tergerak dia untuk merubah, lantas dia merubah kebiasaannya untuk mendekat kepada Allah. Walaupun tidak pindah rumah, tapi kebiasaan dia berpindah untuk menunaikan ibadah ke masjid, maka ini yang disebut dengan hijrah. Hijrah, berpindah keadaan, merubah situasi dan kondisi untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda berbicara hijrah sebagai pilar kebangkitan, maka seakan-akan kita ingin mengatakan bahwa mustahil kebangkitan itu bisa diraih. Mustahil Anda bisa mempraktekkan nilai-nilai Islam dalam kemasyarakatan. Mustahil Anda ingin membangun kemuliaan dalam kehidupan kalau Anda sendiri tidak bisa merubah diri Anda. Bagaimana Anda bisa merubah orang lain kalau Anda sendiri tidak punya perubahan? Bukankah Allah yang punya sifat kebaikan? Bukankah Allah yang punya rizki? Bukankah Allah yang punya pengetahuan? Bukankah Allah yang tidak punya, yang punya keberkahan? Kalau Anda tahu Allah punya segalanya, kenapa Anda tidak dekati Allah? Jadi kalau dari awal Anda ingin menghadirkan kebangkitan dalam kehidupan, tapi Anda tidak dekat dengan pemilik kebangkitan, maka mustahil Anda bisa mewujudkannya. Karena itu hal yang pertama dilakukan oleh Nabi SAW adalah merubah kondisi masyarakat, baik tipikal Makkah Al-Mukarramah ataupun Madinah Al-Munawwarah, ketika akan membangkitkan masyarakat Islam pada saat itu untuk memberikan maslahat pada dunia. Ingat, kebangkitan Islam itu, awas hati-hati, bukan membawa keburukan dalam kehidupan masyarakat, kekacauan dalam kehidupan, tapi kebangkitan dalam Islam selalu membawa dan membuka nilai-nilai kebaikan. Anda silakan cek di buku sejarah manapun, tidak merubah perilaku antum, bahkan jauh dari Allah, ada yang salah dengan definisi hijrahnya. Paham sampai sini? Baik. Di Nabi merubah dulu tipikal masyarakat Mekah, dirubah dulu tipikal masyarakat Madinah, didekatkan dulu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik segala dasar-dasar kebangkitan kebaikan itu. Jika sudah dekat dengan Allah, maka apapun yang ingin dikerjakan akan mudah untuk dijangkaunya, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ambil contoh pada antum. Maaf, buka Quran surah keempat ayat ke-77, paling kiri pertengahan di mushaf. Muhammad, katakan dulu pada orang-orang itu, hijrah dulu, bangun kedekatan dengan Allah dulu, tunaikan dulu banyak ibadah, baru dia diizinkan untuk berjihad fisabilillah. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah. Alam tara ilal ladzina qila lahum, tidakkah engkau perhatikan, hei umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada satu golongan yang sedang semangat untuk datang ke medan jihad fisabilillah, tiba-tiba katakan pada mereka, kata Allah, langsung perintah dari Allah, katakan pada mereka, kalau ingin hebat, kalau ingin bangkit, kalau ingin jadi pejuang yang hebat, kufu aidiakum, tahan dulu, jangan bergerak dulu, jangan eksekusi dulu, jangan bicara yang tinggi-tinggi dulu, jangan pengen ini pengen itu dulu, wa aqimus shalah, bangun hubungan baik dulu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kemudian caranya kita berhijrah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka turun Quran surah yang keempat ayat yang ke-100, dan saya tekankan pada Anda, ayat ini diturunkan bukan untuk dipraktikkan oleh orang soleh, tapi oleh seluruh hamba yang ingin berubah menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan maaf, seorang hamba yang di lingkungan masyarakat pun sudah dicap buruk dalam kehidupan, karena ayat ini turun juga ingin mengisahkan tentang di antara orang-orang yang pernah bertindak kriminal luar biasa, sampai ada di antara mereka pada zaman sebelumnya yang pernah menghabisi 100 nyawa. Tapi begitu kemudian diturunkan perintah untuk berubah, dia ikuti perintahnya, wafat di tengah jalan, dan diterima oleh Allah taubatnya sampai dijamin kemudian keadaan surganya. Perhatikan kalimat Qurannya,
Wa may yuhajir fi sabilillah, siapa yang menyiapkan dirinya untuk mau berhijrah, merubah keadaan dirinya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya jauh sekarang dekat. Yang tidak kenal mulai kenal. Yang tidak praktek dekat dengan Allah sekarang praktekkan. Siapa yang sudah mulai merubah dirinya untuk seperti itu, perhatikan. Kalau dia masih punya kesempatan untuk hidup, yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'a, maka Allah berjanji siapa yang mau berhijrah merubah kondisinya lebih dekat dengan Allah, maka ia akan mendapatkan di sisa hidupnya muraghaman katsiran wasa'a, limpahan-limpahan kemuliaan. Sifatnya disebut dengan muraghamah. Duhai antum yang punya jabatan di kantor, kalau anda sedang berada di kantor sendirian, datang proyek disodorkan oleh staf anda, mengatakan, Pak, ini proyek memang tidak sesuai aturan, tapi fee-nya besar Pak, lumayan, untuk Bapak aja ada 100 juta. Katakan pada anda, katakan pada diri anda, dan tegaskan pada sekretaris anda, maaf ya, tangan saya ini jari tahiyat, tidak akan pernah dipakai untuk berbuat maksiat, ambil aja. Tapi kata orangnya, Pak, kalau ditolak pertama dinaikkan fee-nya 1 miliar. Sebentar, saya istikharah dulu. Nggak bisa. Tuh, coba cek satu ya. Jadi kalau orang sholatnya benar, kata Quran, kalau benar nih, kalau orang sholatnya benar, itu hal yang pertama terjadi pada dirinya, itu terjadi perubahan perilaku. Karena itu ketika seseorang di zaman Nabi SAW dibimbing untuk berhijrah, sebelum tiba ke Madinah, apa ibadah pertama yang diturunkan oleh Allah? Sholat. Silahkan cek. Anda silahkan cek dalam sejarah, ibadah pertama yang diturunkan kepada Nabi untuk masyarakat pada saat itu bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, bukan yang lainnya, tapi turun perintah sholat. Muhammad ajarkan kepada mereka tentang cara sholat yang benar. Apa yang terjadi? Belum bicara tentang kebangkitan, belum bicara tentang penaklukan kota Mekah, belum bicara tentang ekonomi, belum bicara tentang politik, tapi yang diarahkan kemudian ini yang paling hebat. Perbaiki sholat. Begitu sholatnya bagus, turunan yang lainnya datang dengan seketika. Masya Allah. Satu. Jadi pertama kita evaluasi dulu. Kalau ada tiap hari orang sholat tapi masih bermaksiat, berarti ada sesuatu yang kurang tepat dalam sholatnya. Awas, hati-hati. Sholat sering disampaikan dalam bahasa fikih, as-sholatu hiyad doa. Sholat itu adalah doa. Padahal dalam akar kata bahasa Arab, sholat seakar dengan kata silah. Dari kata wasala, yasilu wusulun, ya wasilatun wasalatun. Apa itu sila? Sesuatu yang terhubung dengan kuat dan erat, sulit dipisahkan. Muncul kata silaturahim. Apa yang disebut dengan silaturahim? Hubungan kasih sayang yang erat yang sulit dipisahkan. Kalau anda berkumpul dengan teman-teman dalam satu acara, judulnya silaturahim, maka kumpul-kumpul itu bukan sekedar mengharapkan anda di ruangan. Kalau anda menyapa saat kumpul, senyum saat kumpul, ingat saat kumpul, itu bukan silaturahim namanya, itu ijtima. Silaturahim itu ketika anda terpecah, kemudian menyebar ke tempat masing-masing, anda masih ingat, anda doakan dia di keheningan malam, anda sampaikan permohonan terbaik kepada Allah untuknya. Kalau dia sakit, anda berdoa untuk kesembuhannya. Kalau dia sulit, anda bermohon kepada Allah untuk kemudahannya. Itu yang disebut dengan silah. Nah, hubungan anda dengan Allah supaya terhubung erat, tak terpisahkan dimanapun anda berada, maka kalimatnya berubah dari kata silah menjadi sholat. Hubungan dengan Allah yang saat terhubung anda merasa erat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya anda punya hubungan dekat dengan manusia saja di dunia, hidup anda mudah, apalagi punya hubungan dekat dengan Allah. Silahkan cek, anda dekat dengan direktur, pekerjaan mudah. Anda dekat dengan urusan kemiliteran, dekat dengan polisi, maka hidup anda akan terjaga dalam aktivitas kehidupan anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu lihat turunan yang selanjutnya. Ini baru satu nih. Salat kita berapa kali dikerjakan dalam sehari? 5. Maka Al-Quran menjamin 5 kemuliaan ketika seseorang menunaikan salatnya dengan benar. 1. Berubah perilakunya. 2. Jika ada orang yang menunaikan salat dengan benar, awas, ini bahasanya masih panjang ini baru hijrah. Hijrah poin pertama, masih ada 10 poin ke bawahnya. Sampai jam berapa kita Ustaz? Tidak apa-apa lah, silahkan. Antum sampai jam 11, saya jam 9 pulang ya. 2. Ayo kita cek dulu. Orang yang sholatnya benar, punya hubungan baik dengan Allah, maka Allah akan menjamin ketentraman dalam jiwanya.
diberikan ketenangan pada hatinya, sehingga dengan ketenangan ini dia menemukan masalah apapun di muka bumi dengan sifat yang keadaan tenang, maka menjadi ringan persoalan hidupnya. Dengan ketenangan ini dia menghadapi masalah apapun cepat mendapatkan solusi. Maka turunlah kemudian Quran surah ke-20 ayat ke-14. Perhatikan ayatnya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Kata Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, "Hei Musa, saya Allah. Tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya." Bagaimana menyembahmu ya Allah? Wa aqimis sholata li dzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepada saya. Kata Allah, kamu salat sebagai zikir kepada saya. Lalu Anda bertanya lagi, ya Allah, apa manfaatnya zikir itu? Apakah kalau saya salat cuma untuk zikir? Diterangkan di Quran surah ke-13 ayat ke-28. Perhatikan kalimatnya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu, kalau zikirmu benar kepada Allah, zikirmu benar kepada Allah, maka dampak pertamanya kata Allah akan ada ketenangan dalam jiwamu. Anda hijrah mendapatkan ketenangan sa'ah. Bagaimana cara hijrah pertama kali? Dekati Allah. Bagaimana mendekati Allah? Dengan salat. Begitu Anda tunaikan salat, kalau salat Anda benar, kata Allah, yang pertama saya berikan setelah tadi yang berubah kelakuan jadi baik, ketenangan dalam jiwa. Hidup akan semakin tenang. Makanya salat itu unik, Pak, Bu. Salat itu unik. Jangankan sholatnya, tempat sholat saja itu disifati langsung oleh Al-Quran sebagai tempat yang paling menenangkan di muka bumi. Saya ambil contoh Quran surah Al-Baqarah ayat 125, paling kanan pertengahan. Kiblat kita untuk sholat itu Mekah, pusatnya Ka'bah, tempat paling utama di muka bumi, Ka'bah. Rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, Quran surah ketiga ayat 96 sampai 97. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Dibangunkan itu areanya masjid. Begitu Anda datang ke Ka'bah, turun Quran surah kedua ayat 125. Perhatikan ayatnya. Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah, pelajarilah, pahamilah, ketika kami telah menjadikan Ka'bah ini, tempat pusat ibadah ini, masjid areanya sebagai tempat pusat ibadah bagi manusia dan tempat yang paling menenangkan di muka bumi. Kalau tidak percaya, silahkan ya. Anda segelisah apapun, punya masalah sehebat apapun, Anda datang ke Ka'bah. Begitu sampai di depan Ka'bah, tiba-tiba keluar air mata Anda dan Anda mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Seakan-akan nggak punya masalah. Nggak percaya, silahkan datang. Begitu melihat Ka'bah, seakan-akan tidak punya masalah, tenang hati ini, mengalir di air mata itu. Saking tenangnya. Saya bermohon kepada Allah, semoga yang belum haji atau umrah dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat saudara. Dan tidak cukup dengan amin, mesti nabung ya, ikhtiar, beli tabungan ya, kemudian nabung satu-satu dan sebagainya.